Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak selaku guru agama dan teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini, saya Ranti Tiara sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi topik yang akan dibahas yaitu mengenai teori-teori penciptaan bumi. Diskusi dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yaitu saya Ranti Tiara, Rismawati, Selvi, Siva Fauziah, Sandia Amanda, dan Fiona Octavia. Langsung saja kita masuk ke pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Rismawati. Teori-teori penciptaan bumi menurut para ahli. 13.700.000.000 tahun yang lalu tidak ada bintang-bintang di langit. Bahkan alam semesta ini pun tidak ada. Kemudian sesuatu terjadi dalam sekejap, sebuah ledakan besar maha dahsyat. Ini adalah skenario ketika segala sesuatu dimulai. Lahirnya ruang dan waktu saat pertama kali eksistensi itu ada. Saat itu, usia alam semesta hanya 10 pangkat minus 36 detik. Sesaat setelah nol, ilmuwan menyebutnya dengan Big Bang, awal mula terciptanya alam semesta. Stephen Hawking, si ateis, dalam bukunya A Brief History of Time pun menyadari ketepatan yang luar biasa itu pada laju pengembangan langit 1 detik setelah Big Bang. Jika laju perluasannya lebih lambat dari 1/1000 juta, alam semesta akan hancur sebelum pernah mencapai ukurannya yang sekarang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Selvi. Kirain F. Lewis, astrofisikawan yang berkutat menciptakan alam semesta dengan superkomputer, mengajak bereksperimen dengan keempat gaya fundamental yang ada di alam semesta dan dikenal dalam fisika modern sebagai gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sandia Amanda. Kekuasaan Allah pada tubuh manusia, sebagaimana dikutip dari buku Mukjizat Al-Quran yang tak terbantahkan, karya Yusuf Al-Hajj Ahmad. Ayat-ayat Al-Quran menuntun manusia kepada tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak terbatas dalam ciptaannya. Berikut tanda-tanda kekuasaan Allah pada tubuh manusia. Yang pertama, tubuh manusia terdapat 35 juta kelenjar dan diciptakan untuk kreasi. Semata untuk sel-sel dinding usus mengkreasi cairan asam terdapat sekitar 1 miliar sel. Yang kedua, dalam usus terdapat 3.600 jonjot usus setiap sentimeter untuk menyerap makanan yang dicerna, dan setiap menitnya terdapat 2.500 jonjot usus. Perlu diingat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siva Fauziah. Ketiga, mukosa di dalam mulut mengandung 500.000 sel yang mengeluarkan sekresi tiap 5 menit. Yang keempat, lidah memiliki 9.000 sel pengecap yang membedakan rasa manis, asam, pahit, dan asin. Yang kelima, sel darah memiliki jumlah 5 juta dan terdapat 1 kubik darah tiap milimeter. Sel darah mengalir melalui siklus peredaran darah yang rata-rata mencapai 1.150 km di dalam pembuluh darah tiap harinya. Keenam, jantung adalah pompa kehidupan yang tidak pernah berhenti bekerja. Jantung berdetak setiap 60-80 kali per menit dan berdetak lebih dari 100.000 kali per hari. Jantung memompa 8.000 liter darah. Yang ketujuh, tubuh manusia mengonsumsi 125 juta selnya sendiri setiap detik, rata-rata 7,5 miliar sel per menit. Pada saat yang bersamaan, tubuh manusia membentuk sel baru dengan jumlah yang sama. 8. Terdapat 13 miliar sel saraf otak, terdapat 100 miliar sel gila yang bekerja sebagai pembatas yang kuat untuk melindungi sel saraf agar tidak terpengaruh oleh apapun. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Fiona Octavia. 9. Jika kita mengajarkan sel saraf dalam satu baris, maka panjangnya akan mencapai jarak yang melebihi keliling bumi. 10. Dalam mata terdapat 140 juta saraf penerima cahaya yang sensitif. Tidak diragukan lagi bahwa mukjizat Al-Quran yang sangat banyak berbagai penemuan mengenai mukjizat Al-Quran terus terbukti secara ilmiah. Baik ilmu hukum, ilmu retorika, ilmu psikologi, hingga anatomi tubuh manusia. Al-Quran membukanya ke sana baru bagi kita sebagai pembuka cakrawala ilmu pengetahuan dan sains. Setiap ayat dalam Al-Quran sangat kaya dengan isyarat ilmiah mengenai realitas tubuh manusia, alam semesta, lautan, pegunungan, ilmu kedokteran, dan hal-hal yang baru ditemukan. Lebih dari 14 abad Al-Quran diturunkan. Semua penemuan ilmiah ini sudah seharusnya memperkuat keimanan seorang mukmin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman,
dan di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yakin dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperlihatkan? Zariyat 20:21. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami dari segala wilayah bumi dan pada mereka sendiri hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Akan cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Quran Surat Fussilat. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.